Oke, baik sebelumnya Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan nama saya Ahmad Ramdhani dengan nomor NPM 2478234. Baik, pada video kali ini saya akan buat video hands on untuk menjelaskan materi yang pertemuan kelima, yaitu NetMiko dan YAML. YAML. Oke. Pada lab session 5 ini tujuannya ada tiga, yaitu memahami perbedaan Paramiko dan NetMiko, terus menggunakan YAML untuk menyimpan informasi perangkat. Ketiga itu mengintegrasikan YAML dengan script Python berbasis NetMiko. Nah, sebelum mulai kita tuh harus tahu dulu sih apa sih perbedaan Paramiko dengan NetMiko. Nah, di sini ada perbedaannya ya. Nah, yang pertama yaitu untuk Paramiko umumnya digunakan untuk koneksi SSL perangkat lain. Terus tidak punya fitur khusus untuk perangkat jaringan. Jadi pada Paramiko tuh perintah tuh harus ketik manual satu persatu di dalam kodenya ya. Terus outputnya harus diparsi sendiri. Nah, terus ini Paramiko itu ada kelebihannya, itu lebih fleksibel jika digunakan untuk mengakses server umum. Nah, untuk yang NetMiko tuh dibangun di atas Paramiko, dikhususkan untuk perangkat jaringan. Nah, terus tersedia driver bawaan untuk berbagai perangkat jaringan, juga lebih ringkas untuk tugas-tugas yang terkaitan dengan perangkat jaringan. Jadi NetMiko tuh lebih ke otomatis ya, nggak perlu ribet kayak di Paramiko harus ketik manual gitu. Oke, di sini ada contoh kode singkatnya di Paramiko dan NetMiko. Sekilas sama sih, tapi ya lah. Bedanya ini ya, standar input, standar output, sama standar apa ini. Oke. Sekilas aja. Nah, exercise satunya yaitu initial configuration. Ini masih menggunakan lab yang minggu lalu, yaitu di minggu ketiga dan juga minggu keempat. Terus pastikan memiliki IP address yang sudah semua. Terus konfigurasi SSH pada semua router sudah. Internet. Nah, masuk dulu, kita coba install NetMiko ya. Lagi. Oke, kita masuk ke dockernya atau NAC. Nah, untuk cara install itu, untuk install Paramiko pakai pip install Paramiko. Nah, kenapa sih pakai pip nggak pakai get install? Jadi untuk Paramiko tuh bukan berbasis aplikasi ya. Jadi kalau kalau pakai get install itu dia basisnya udah aplikasi. Nah, kalau pakai pip ini dia bukan aplikasi, maksudnya ke apa sih namanya tadi? Basisnya bentar, catatan bentar. Library ya, jadi pip itu buat library. Nah, kalau get install itu dia udah basisnya untuk install aplikasi yang di dalam OS-nya ya. Oke, kita coba Paramiko. Nah, oke, di sini udah ya, udah terinstall. Coba kita cek versinya.
show if show paramiko. Nah, oke, untuk paramikonya di versi 4.0 summary-nya SSH2 protokol library. Oke. Lalu di sini yaitu ya udah membuat script Python dengan Enco dan Python 3.9 atau lebih. Nah, ini untuk nama filenya yang disuruh dibuat untuk mengkonfigurasi. Oke, yang pertama yaitu switch itu dia membuat VLAN 10, terus yang kedua di router mengaktifkan interface loopback. Oke, kita masuk aja langsung. Ini kita ls dulu. Di sini kebetulan saya sudah membuatnya. Ini kita ls kita sudo dulu. Sudo, oh bukan sudo, nano ini. Nano. Oke, ini akan menjelaskan sedikit. Nah, yang pertama itu dia data from NetMiko import connect helder. Jadi ini untuk dari yang di download tadi di NetMiko ada di dalamnya ada library buat connect helder, kita import. Nah, selanjutnya itu ada device. Jadi device ini tuh identitas dari yang atas ini yaitu switch, yang bawah router. Jadi nah, yang host ini IP yang di dalam switch. Nah, ini juga ini yang ada di router. Nah, di sini masukkan sesuai username yang ada di perangkatnya. Nah, ini kebetulan punya saya ini sama semua, jadi tinggal samain aja. Oke, selanjutnya ini buat masuk SSH. Konfirmasi connect, kalau gagal dia bakal gagal ya. Ini buat switch connect helder dan device. Nah, ini untuk SSH nya kalau terkonek gitu. Nah, ini untuk daftar konfigurasinya ya. Ini kan di sini perintahnya di switch membuat VLAN 10. Jadi di sini jika device tab-nya switch. Nah, ini config command tuh komennya sama kayak misal kita komen manual di switch-nya langsung. Kita buat VLAN 10 terus namanya VLAN 10. Kedua juga sama, ini membuat interface loopback 0, dikasih IP address, no shutdown. Nah, oke. Nah, ini konfigurasinya dikirim ke routernya atau enggak ke switchnya, kita kirim aja lewat sini. Oke, ini untuk menyimpannya. Terakhir ini jika nggak kesimpan. Oke, kita langsung aja coba. Itu 3. Oke. Nah, di sini oke. Bentar. Nah, di sini ada output konfigurasi. Output konfigurasinya. Ini koneksi. Nah, ini buat yang awal ini dia koneksi SSH ke switch. Oke, berhasil. Terus di switch tuh dia membuka komen, yaitu pertama konfigur terminal. Nah, di konfigur terminal ini dia membuat VLAN 10 terus namanya VLAN 10. Kita coba cek aja langsung di switch. Oke. Bentar. Ini mah VLAN 20.
Bentar. Oke. Konfigurasi. Bentar, kodenya apa? Belum disimpan ya, coba simpan dulu. Tambahin di sini tambahin manual aja. N terus right man aja, ini aja lah, coba ya. Nah, oke, kita coba lihat lagi. Show VLAN. VLAN 10 and right now memory. Loh, kok masuknya ke sini dia? Nggak bisa ya masuknya gitu ya. Oh, kan gitu. Udah ngasih koma ternyata. Nah, bentar. Coba buat bentar ini. Buat ngilangin film gimana sih? Bentar. Cara hapus film. Oh, no VLAN, oke. Switch no VLAN 10. Charter. Coba Oke, kita lihat coba. Oke, di sini VLAN 10-nya nggak ada ya. Kita coba lagi. Kita running di Docker. Oke. Kita lihat di switch-nya. Sini sudah ada notifikasi ada perubahan ya. Nah, oke, untuk VLAN 10 berhasil ya. Berarti untuk di lab 5 yang membuat VLAN 10 berhasil, terus mengaktifkan interface loopback-nya. Nah, kita buka.
Nah, oke, di sini udah ada ya. Bentar. Loopback 0. Mana tadi? Di sini loopback 0 udah ada juga. Oke, berhasil berarti ya. Oke, selanjutnya masuk ke introduction to YAML. Nah, penjelasannya sedikit, yaitu YAML adalah format data yang YAML readable, yaitu artinya format YAML itu mudah dibaca oleh manusia ya. Digunakan dalam network automation seperti di Ansible. Yang jelas tuh dia mudah dibaca, terus ditulis, dan cocok dengan struktur data seperti list dan dictionary. Nah, oke. Jadi YAML, XML, dan JSON memiliki struktur data yang sama, yaitu list, key, value. YAML lebih mudah dibaca dan lebih sering digunakan dalam automation tools. Nah, sini sedikit YAML struktur. Jadi tandanya ini pakai string begini ya. Misal kalau di JSON kan dia harus pakai tanda petik ini, terus string tidak memerlukan tanda kutip. Jelas. Tanda string menunjukkan item pada list. Jadi setiap kalau di JSON kan setiap item harus dikasih ini buat tanda kutip 2. Terus komentar. Nah, ada ininya. Kalau di JSON nggak boleh ada komen kayak gini. Terus di samping merupakan contoh dictionary berisi pasangan key value dengan tipe campuran. Nah, ini campurannya sesimpel ini ya. Kalau di JSON pusing lihatnya. List pada YAML dapat berisi tipe campuran string, integer, boolean, list. Oke lah. Oke, sedikit aja. YAML in Python untuk membaca dan mempressing file YAML pada program Python menggunakan library PY. Nah, downloadnya hampir sama ya. Download dulu library PY YAML-nya. Cara pip install py yam. Nah, pyaml. Oke, ini udah terinstall ya. Kita cek dulu. Pip show py. Nah, YAML-nya di versi 6.0.3. Berarti ini sudah terinstall ya. Ini untuk contoh simbol kodenya. Dia menyimpan informasi router dalam file YAML. Buatlah sebuah file yang bernama device YAML berisi informasi utama dari router seperti di bawah ini. Kita masuk dulu lah ya, kita lihat dulu. Kebetulan di sini saya sudah membuatnya sesuai namanya, itu devices. Kita cat aja lah, cat. Nah, oke, di dalam file devices-nya YAML ini terdapat ini sesuai berisi informasi router utama ya, informasi utama dari router, dan juga bisa buat switch. Jadi dia cuma menyimpan misal di sini device type-nya Cisco iOS, terus hostnya IP-nya yang, padahal kalau yang atas ini di router, yang bawah di switch, terus password sama enable secret-nya juga, terus type tipenya. Oke. Tentunya itu membuat Python script untuk mengakses router menggunakan file yang mengirimkan sebuah perintah sederhana. Jadi ini tadi udah saya coba, langsung aja loncat ke 4 karena kode yang di sini yang conf.py ini disuruh dikembangin untuk ini mengaktifkan interface loopback 1 sama membuat VLAN 100. Bentar, cara matiin tadi kan udah hidup ya, karena udah
habis uji coba kita hapus dulu di sini dulu ya. Kita VLAN 100 sudah ada, kita kill aja. No VLAN 100. Oke. Lihat lagi. Oke. Show VLAN. Di sini udah ada VLAN 100 ya. Terus cara ngekill interface loopback gimana ya? Oh, tinggal di ini ya. Oke, kita masuk ke router. Masih ada ya. Masuk ke configure terminal, masukin and oke, kita cek lagi. Nah, loopback-nya udah nggak ada ya, buat ngebuktiin apa kodenya bener nggak. Kita buka dulu, tambahkan informasi perangkat switch pada file. Ini udah yang tadi, yang kita cat tadi, tulis modifikasi yang mau conf.py pada dengan sehingga semua perangkat yang terdaftar pada file yang dapat dikonfigurasi. Nah, jadi konfigurasinya yang pertama di router itu dia bisa mengaktifkan interface loopback 1, terus yang di switch bisa membuat VLAN 100. Oke, masuk aja langsung ke sini. Kita ls, kita lihat dulu kodenya bentar buat ini. Halo. Tadi yang ini ya. Oke, masuk. Ini yang pertama yaitu membaca file yang mana itu device yang untuk informasi device tadi biar dia bisa connect, bisa baca. Terus loop semua device ini untuk looping, jadi dia mengirimkan pesan device hanya key yang dikenal NetMikro. Nah, ini key kuncinya yang dikenal NetMikro itu ini semua ya. Misal kalau yang di device .yaml itu tadi bukan device type kayak device model gitu, dia nggak bisa baca. Seperti ini untuk koneksinya, which connect holder, NetMikro device, ascon. Nah, ini konfigurasinya berdasarkan tipe device-nya di sini kan. If device type-nya, kalau ini router, dia akan memasukkan config command-nya. Yang pertama itu interface loopback 1, terus masukkan IP-nya, terus di no shutdown. Oke, ini ya sama lah. Jadi konfigurasi ini mengirimnya ke device-nya, terus simpan. Oke. Ini kalau tanpa n sama wn bisa ya, kita coba dulu. Tidak. Oke, di sini jadi yang atas udah ada urat memori ya. Oh, dia otomatis ya, otomatis nih dia. Ini konfigurasi untuk mengaktifkan interface loopback. Jadi pertama itu dia masuk ke configure terminal, terus masuk ke interface loopback 1, terus dia masangin IP sama DHCP-nya, terus di no shutdown and sama terus di write memory. Oke, ini sama juga dia buat VLAN 100. Nah, untuk buktiinnya kita coba cek satu-satu dulu. Berarti
kita cek dari switch aja dulu. Kita show VLAN apakah udah ada VLAN 100 dan tem. Oke, sini ada ya VLAN 100, berarti kode ini bisa. Oke, selanjutnya masuk ke router. Oke, di router kita show interface div, kita cek lagi. Enter. Nah, oke, di loopback 1 udah ada ya, dia udah ada IP-nya juga. Terus terakhir udah ya. Udah. Oke, sekian video dari saya untuk mengerjakan lab 5. Kurang lebihnya saya mohon maaf, saya juga masih belajar di sini, masih belum menguasai secara penuh ya, masih sedikit lah, masih paham-paham dasarnya aja. Oke, kurang lebihnya saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.